Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Trimaramis dengan nomor pokok mahasiswa 2050-2009. Kali ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen pendekatan ordinal. Dalam teori perilaku konsumen, pendekatan ordinal itu total atau nilai utilitasnya tidak absolut. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Tokohnya ada Jehik dan Allen. Pendekatan ordinal ini menggunakan kurva indiferen. Jadi, yang mengukur nilai guna suatu barang itu diukur dengan indiferen. Kurva indiferen menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Berikutnya terdapat beberapa asumsi dalam pendekatan ordinal. Yang pertama, konsumen harus bersifat rasional. Maksudnya bahwa tujuan dari konsumen mengkonsumsi sebuah barang itu tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap dirinya dengan batasan pendapatannya. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan besar kecilnya daya guna. Yang artinya bahwa konsumen melihat barang dari segi kegunaannya. Jadi mampu mengurutkan dari mulai yang ke prioritas sampai dengan yang bukan prioritas. Kemudian yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Artinya, konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, konsumen selalu berusaha mencari kepuasan maksimum. Artinya bahwa konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walau hanya mempunyai uang yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang kelima, konsumen konsisten. Artinya bila barang A lebih daripada barang B karena lebih disukai daripada B dan tidak berlaku sebaliknya. Yang keenam, berlaku hukum transitif. Artinya, jika kita suka apel daripada jeruk dan lebih suka jeruk daripada melon, maka kita jauh lebih suka apel daripada melon. Ketika kita suka barang A daripada barang B dan kita lebih suka barang B daripada barang C, maka barang A lebih jauh diminati daripada barang C. Jadi dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya terdapat indifferent curve atau kurva indiferen. Ukuran dari pendekatan ordinal adalah kurva indiferen. Dapat kita lihat bahwa kurva indiferen ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antar barang-barang ini harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Dapat kita lihat ada barang Y dan barang X. Kurva indiferen sifatnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dapat kita lihat juga bahwa kurva indiferen ini cembung ke arah titik koordinatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya marginal rate of substitution, yaitu kesediaan konsumen untuk melepaskan satu barang X untuk mendapatkan suatu barang Y. Jadi, marginal rate of substitution itu adalah pertukaran antar barang. Selanjutnya, kurva indiferen tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transitif. Jadi, masing-masing kurva indiferen menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing, yang artinya bahwa ketika kurva indiferennya lebih tinggi, maka secara otomatis bahwa barang tersebut lebih disukai oleh konsumen.
Dan ketika kurvanya lebih rendah, maka barang tersebut kurang diminati oleh konsumen. Kemudian terdapat dua contoh kurva indiferen yang ekstrim. Yang pertama ada substitusi sempurna, dan yang kedua ada komplementer sempurna. Dapat kita lihat substitusi sempurna, yaitu dua barang dengan kurva indiferen berbentuk garis lurus disebut dengan perfect substitutes. Tingkat substitusi marginalnya atau MRS adalah konstan, karenanya kurva IC berbentuk garis lurus. Dapat kita lihat juga contoh substitusi sempurna, terdapat uang perak dan uang sen. Kedua barang itu adalah barang substitusi atau barang yang saling menggantikan. Kedua barang ini ciri kurvanya bergaris lurus. Ciri-ciri kurva indiferen yang seperti ini disebut dengan substitusi yang sempurna. Kemudian terdapat perfect komplementer, yaitu dua barang dengan kurva indiferen berbentuk sudut siku-siku. Jadi kurvanya itu membentuk sudut siku-siku. Ketika kurvanya membentuk sudut siku-siku, maka kedua barang ini disebut dengan barang perfect komplementer atau barang yang saling melengkapi yang sempurna. Contohnya sepatu kaki kiri dan sepatu kaki kanan. Kemudian terdapat slope indifferent curve atau kemiringan kurva indiferen. Kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Jadi apabila misalkan utilitasnya itu fungsi dari X dan Y, maka kemiringan IC dapat diperoleh seperti ini. Turunan dari utilitasnya adalah DU0 sama dengan DX dikali DU dibagi DX ditambah DY dikali DU bagi DY. Maka dapat disederhanakan menjadi DU0 sama dengan DX MUX ditambah DY MUY didapat dari perkalian silang karena DU per DX itu sama dengan marginal utility-nya dan DU per DY sama dengan marginal utility untuk barang yang Y. Kemudian slope indifferent curve juga memiliki syarat bahwa DU0 turunan dari utilitasnya itu harus sama dengan 0. Maka ketika turunan utilitasnya harus sama dengan 0, didapatkan min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah MUX dibagi dengan MUY. Analisis slope indifferent curve itu sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau disubstitusikan dengan barang lain, sementara kepuasan kita sebagai konsumen itu tetap dijaga pada wilayah yang konstan. Jadi kepuasannya tetap, tetapi barangnya bisa berubah-ubah. Kurva indiferen juga dikenal dengan marginal rate of substitution atau MRS. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. Jadi ketika kita memilih dua jenis barang, misalkan apel dan jeruk, maka walaupun jeruknya dikurangi dan apelnya ditambah, nilai kepuasannya sama. Begitupun sebaliknya, ketika kita menambah jeruk dan mengurangi apel, tetap tingkat kepuasannya sama. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX dibagi dengan MUY. Dengan persamaan di atas,
MRS akan sama dengan 0. Apabila marginal sama dengan 0, maka ketika MRS X, Y sama dengan 2, berarti untuk menambah 1 unit barang X itu harus mengorbankan 2 unit barang Y, dan nilai MRS makin lama makin kecil. Di dalam kurva indifferent juga dikenal dengan batasan anggaran atau the budget constraint. Batas anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan juga harga produk. Batas anggaran ini memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Jadi, batas anggarannya itu adalah pendapatan. Walaupun kepuasannya ini bisa dicapai, tetapi ada yang namanya batas anggaran. Batas anggaran ini biasanya berupa pendapatan ataupun kekayaan yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Contohnya seperti ini. Misal gajinya itu $1.000 per bulan, maka yang memungkinkan itu adalah opsi A, B, dan C. Sedangkan opsi D ini tidak mungkin, karena melebihi dari batas anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan untuk membeli 2 jenis barang X dan Y, maka berdasarkan batas anggaran, pendapatannya atau proses konsumsinya dapat ditulis sebagai berikut. I atau pendapatan konsumen sama dengan sejumlah barang X dikalikan dengan harga Y ditambah dengan sejumlah barang Y dikali dengan harganya. Nah, I adalah pendapatan konsumen, X adalah jumlah barang X yang dibeli, PX adalah harga barang X, kemudian Y adalah jumlah barang Y yang dibeli, dan PY itu adalah harga barang Y. Dalam batas anggaran juga dikenal dengan garis anggaran atau disebut dengan budget line. Budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Jadi kalau batas anggaran itu adalah ukuran dari batas anggarannya, sedangkan garis anggaran itu adalah maksimum barang X dan Y yang dapat dibeli dengan adanya batas anggaran yang tadi. Kita dapat menurunkan budget line dari batas anggaran sebagai berikut, bahwa batas anggaran itu didapat dari I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Maka apabila kita substitusikan, maka didapatkan budget line-nya itu Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY dikalikan dengan X. Keterbatasan pendapatan konsumen ini digambarkan dengan adanya budget line atau garis anggaran. Jadi budget line ini garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 macam yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Dapat kita lihat dalam grafiknya, yang disebut dengan garis anggaran atau budget line itu yang warna merah, sedangkan yang vertikal ke atas itu untuk barang yang Y, sedangkan yang horizontal adalah barang yang X. Selanjutnya terdapat perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Dan jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Budget line bisa berubah jika harga X-nya naik, maka budget line ini akan berputar searah jarum jam. Tetapi jika harga X-nya turun, maka budget line ini akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Kita lihat jika barang X-nya ini naik, maka dia akan bergeser ke kiri atau bergerak searah dengan jarum jam. Tapi jika X-nya turun, maka akan bergeser ke sebelah kanan atau berlawanan arah dengan budget line.
Begitu juga dengan pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri, dan jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan. Berikut terdapat gambaran perubahan pada pendapatan yang menyebabkan BL atau budget line bergeser. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika harga bergeser, maka pendapatan bergerak. Jadi, kalau pendapatannya semakin kecil, BL-nya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Tetapi jika pendapatannya besar, budget line-nya itu akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi, budget line itu sangat tergantung kepada bagaimana harga dan juga pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya terdapat keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan kurva indiferen, atau titik temu antara budget line dengan kurva indiferen disebut dengan keseimbangan konsumen. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan konsumen, berlaku bahwa slope budget line sama dengan slope indifference curve, karena kurvanya itu bertemu atau bergesekan antara budget line dan indifference curve. Maka MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau budget line sama dengan kurva indiferen, atau bisa juga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kita lihat di dalam kurvanya, yang disebut dengan titik optimum itu ketika garis budget line yang ungu bergesekan dengan kurva indifference, yaitu di IC2. Nah, jika kita lihat dalam pendekatan matematis, maka jika fungsi utilitas itu ditunjukkan fx dan fy, dan pendapatan ditunjukkan dalam x dikali px ditambah y kali py, ketika ditanya kapan kepuasannya akan tercapai, maka didapatkanlah formula yang tadi, yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau bisa juga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selain itu, kita juga dapat menggunakan Lagrange equation, yaitu M sama dengan U sama dengan F. Fungsi dari X dan Y ditambah lambda dalam kurung I dikurangi X dikali PX dikurangi Y dikali PY. Maka penyelesaian fungsi turunan ini jika kita turunkan yaitu dm dibagi dx, atau fungsi turun M dibagi dengan dx sama dengan 0. Atau utilitas X dikurangi dengan lambda PX sama dengan 0. dm per dy sama dengan 0, atau utilitas X dikurangi delta PY sama dengan 0. Bisa juga dengan dm per DI sama dengan 0, atau pendapatan dikurangi dengan X dikali PX dikurangi Y dikali PY sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui harga barang X1 sama dengan $1 dan harga barang yang kedua atau PX2 sama dengan $2. Pendapatannya yaitu $15. Kemudian apabila diketahui bahwa konsumen ini memiliki fungsi utilitas U sama dengan X2 ditambah X2, kapan konsumen tercapai? Yang pertama, kita harus mencari fungsi Let's equation dulu. Maka didapatkan M sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ditambah dengan lambda 15 min X1 min 2X2
Kemudian dicari turunan parsialnya. dm per dx1 sama dengan 2x. 2x ini dari fungsi turunan dari x1 diturunkan, maka menjadi 2x dikurangi dengan lambda sama dengan 0. Kemudian dm per dx sama dengan 2x2 dikurangi dengan 2 lambda. Karena harga yang kedua itu $2, sehingga 2 lambda sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi yang dx1 dikali dengan 2, yang dx2 dikali dengan 1, supaya kita menghilangkan lambdanya. Maka didapat 4x1 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Kemudian 2x2 dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Lalu kita kurangi dan didapatkan x2 sama dengan 2x1. Kita masukkan ke fungsi soalnya, maka didapatkan 15 min x1 min 2x2 sama dengan 0. Kemudian 15 min x1 min 2x1 sama dengan 0. Maka 15 min 5x1 sama dengan 0, sehingga x1 sama dengan 3. Lalu kita substitusikan ke rumus atau fungsi yang di atas. x2 sama dengan 2x1 sama dengan 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Jadi konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit, dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebanyak 45. Selanjutnya, terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan ordinal. Yang pertama, adanya asumsi convexity dari inference curve masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau, persediaan, perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi, dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Dan yang ketiga, rationality dari konsumen dapat membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Dan yang keempat, merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah, seperti ukuran kardinal menjadi ordinal, dan dikeluarkannya asumsi constant marginal utility of money. Dan yang terakhir, terdapat keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama merupakan framework dari teori surplus konsumen, yang merupakan salah satu alat ukur yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Dan yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi atau komplement, yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang.